Halo Japers Traders, gimana? Udah nonton video sebelumnya belum? Kalau belum, tonton dulu deh, karena saya akan membuat video ini berseri, biar kalian semakin berpengalaman. Saya selalu bilang, bertempur di dunia saham tanpa ilmu itu bunuh diri, dan itu benar. Saya akan selalu berbagi pengalaman di sini, yang baik dan yang buruk, hingga kalian dapat mengambil hikmahnya. Untuk yang buruk kalian hindari, yang baik ambil. Ingat, saya bukan master. Pengalaman invest saya dimulai sejak 2008, belum keren kayak sekarang. Udah bisa online. Dulu mah masih telepon-teleponan kayak broker sama broker dan kayak orang pacaran. Di video sebelumnya saya bertanya, kalian mau jadi trader bertipe apa? Penjudi, trend trader, atau fundamentalis alias si penabung saham? Setelah menentukan diri Anda sendiri, barulah belajar menjadi tipe-tipe tersebut. Tenang, saya akan ajarkan Anda menjadi semua tipe, mau jadi penjudi, trend trader, atau fundamentalis. Walaupun tipe saya adalah tipe trend trader. Menurut pengalaman saya, untuk nyemplung ketika akan membeli saham, kalian harus baca, alias ikro. Apa yang dimaksud baca? Yang dimaksud baca adalah situasi dan kondisi negara dan dunia juga. Faktor eksternal dan internal. Faktor internal yang kamu harus baca adalah apakah sedang adem ayem negara kita. Gak ada kerusuhan, gak ada bencana, dan gak ada gejolak politik yang berkepanjangan. Sedangkan faktor eksternal negara, apakah negara besar seperti Amerika atau Cina sedang adem ayem, atau sedang ada gejolak politik, keuangan, bencana berkepanjangan atau tidak. Kalian bisa merasakan atau juga melihat dari media TV, internet, dan lain-lain. Ketika tidak ada sedang gejolak, kalian boleh masuk. Sedangkan kalau ada gejolak, tahan dan sabar aja. Sayangi uang Anda. Wait and see. Tapi, bagi tipe penjudi tidak demikian. Dia akan masuk kapanpun dan dimanapun, tanpa mikir apa-apa, yang penting bisa cuan alias untung. Itulah gunanya mengenali diri sendiri dari tipe Anda masing-masing. Sedangkan faktor lain yang lebih spesifik adalah yang Anda harus baca. Satu adalah corporate action atau aksi perusahaan. Aksi koperasi yang maksud di sini berbentuk kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang bersifat fundamental dalam perusahaan. Contoh dari aksi korporasi adalah akuisisi, merger, right issue, atau divestasi. Yang kedua, yang harus dibaca adalah proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Perkiraan terhadap performa atau kinerja perusahaan juga jadi salah satu yang turut mempengaruhi fluktuasi harga saham. Sebab performa perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contohnya dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas atau turun naik harga saham itu cepat, seperti kebijakan ekspor, impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal asing atau PMA, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kalian harus baca adalah fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat atau lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika ini masuk akal. Konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif atau negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban utang mata uang asing. Yang kelima, yang kalian harus baca adalah kondisi fundamental ekonomi makro. Contohnya, naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika, Federal Reserve. Naik atau turunnya suku bunga acuan, Bank Bunga Indonesia. Dan nilai ekspor impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Tingkat inflasi pengangguran yang tinggi yang diakibatkan faktor keamanan dan goncangan politik. Nah, itu dia kira-kira sekilas yang kalian harus baca.
Terus bagaimana menurut pengalaman saya? Kalau saya terus terang aja ya, hanya membaca faktor yang luas, eksternal dan internal negara. Kalau faktor tersebut positif, maka setelah itu beralih ke chart dan mencari saham yang sedang bullish alias naik. Aman sudah. Tapi tetap hati-hati, jangan sampai salah membaca chart. Belajar teknikal itu penting loh ya. Caranya gimana tuh? Ntar pelan-pelan aja, lagi musim corona nih. Jadi menurut kalian, bagus atau buruk masuk ke bursa saat ini? Ingat, baca internal dan eksternal dari suatu negara. Oke? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. See ya! Hi guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share. and share. See you! See you.